Pembelajaran selanjutnya adalah kalor. Kalor adalah energi panas zat yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, kalor itu dapat dicari dengan menggunakan persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q ini adalah kalor, M ini adalah massa, C adalah kalor jenis, dan delta T itu adalah perubahan suhu. Untuk satuan kalor itu bisa dalam kalori, bisa dalam joule. Nah, selanjutnya di sini ada gambar grafik perubahan wujud zat. Nah, di sini dari A ke B, C ke D, dan E ke F itu terjadi perubahan suhu. Sedangkan dari B ke C dan dari D ke E itu terjadi perubahan wujud. Jadi dimulai dari A ke B itu bentuknya masih bentuk es. Nah, B ke C itu dia mulai mencair karena terjadi perubahan wujud tadi. Terus C ke D itu dalam bentuk air. Terus D ke E itu terjadi perubahan wujud dari air ke uap karena di atas nih 100 derajat suhunya. Nah, terus E ke F itu sudah menjadi uap. Nah, bagaimana sih mencari besar kalornya dari setiap perubahan wujud zat di sini? Nah, kalau dari A ke B tadi karena terjadi perubahan suhu, maka besar kalornya adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T karena terdapat perubahan suhu. Kalau dari B ke C itu tidak terjadi perubahan suhu namun terjadi perubahan wujud. Maka rumusnya adalah Q sama dengan M dikali L. L di sini itu adalah kalor laten. Terus dari C ke D sama terjadi perubahan suhu, maka Q-nya sama dengan M kali C kali delta T. Terus dari D ke E itu hanya terjadi perubahan wujud, maka rumusnya adalah Q sama dengan M dikali U. Kalau U di sini adalah kalor uap. Terus dari E ke F itu terjadi perubahan suhu, maka rumusnya adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, berikutnya itu mengenai asas Black. Sebelumnya, di sini Ibu mempunyai 2 buah gelas yang berisi air. Nah, air di sini suhunya itu berbeda ya. Jadi, yang di tangan kiri Ibu itu panas, yang di tangan kanan Ibu itu dingin. Nah, terus ketika kedua air ini Ibu gabungkan, maka air yang awalnya panas kemudian digabungkan dengan air dingin, maka akan terjadi yang namanya keseimbangan suhu, sehingga air di dalam gelas ini akan menjadi hangat. Nah, inilah yang dinamakan dengan asas Black. Jadi, asas Black itu menyatakan jika dua benda berbeda suhu saling melakukan kontak, maka akan terjadi aliran kalor dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah sehingga mencapai kesetimbangan termal. Nah, makanya tadi air yang awalnya panas dan air yang awalnya dingin kemudian kita campurkan maka akan menjadi hangat. Itu karena terjadi yang namanya keseimbangan termal, ada kalor yang dilepas dan ada kalor yang diserap. Kalau kita tuliskan persamaannya maka sebagai berikut. Jadi Q lepas sama dengan Q serap. Rumus Q tadi sudah dijabarkan pada pembelajaran sebelumnya, yaitu M dikali C dikali delta T, sama halnya dengan Q serap, M kali C kali delta T.
Terus di sini delta T-nya bisa kita jabarkan. Maka M kali C kali Q lepas itu adalah Q yang lebih panas suhunya dibandingkan dengan Q serap. Jadi suhu yang lebih tinggi itu akan melepas, sedangkan suhu yang lebih rendah itu akan menyerap. Nah, karena dia lebih tinggi, maka di sini T benda 1 dikurang dengan TC. TC di sini yaitu suhu pada saat terjadinya keseimbangan, sama dengan M dikali C terus dikali delta T. Nah, karena dia menyerap berarti suhunya itu lebih kecil, maka TC yang mengurang T2. Yang berikutnya itu ada kalor jenis dan kapasitas kalor. Nah, kalau kalor jenis tadi simbolnya adalah C kecil. Maka di sini tinggal kita putar rumusnya. C sama dengan Q dibagi M dikali delta T. Ini asal rumusnya yaitu dari Q sama dengan M kali C kali delta T yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini dikatakan bahwa semakin kecil nilai kalor jenis, maka suhu benda akan lebih cepat naik. Sebaliknya, jika nilai kalor jenisnya semakin besar, maka suatu benda itu akan membutuhkan kalor yang lebih banyak untuk menaikkan suhunya. Terus berikutnya ada yang namanya kapasitas kalor. Nah, kalau kapasitas kalor itu adalah hasil perkalian antara massa dengan kalor jenis. Jadi C besar sama dengan M dikali C. Jadi kalau C besar itu adalah kapasitas kalor, kalau C kecil itu adalah kalor jenis.